Selamat datang untuk para peserta webinar. Untuk hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu terkait logistik balancing dan juga bagaimana kita membuat sistem logistik kita menjadi jauh lebih efisien. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu terkait dengan narasumber kita yang pertama. Beliau adalah guru dari Universitas Surabaya. Ya, dia adalah dokter ya, Bu Amelia ya Santoso sebagai Ketua Prodi Magister S2 Teknik Industri Universitas Surabaya. Selain itu, narasumber kita yang kedua, beliau merupakan Komisaris Utama JNE, Pak Johari Sen. Beliau merupakan pengamat logistik dan praktikal di Indonesia yang berpengalaman lebih dari 35 tahun di bidang logistik. Apa tips yang kita dapat jadikan sebagai solusi untuk mengatasi tantangan dalam persediaan barang kita, terutama dalam kondisi yang seperti saat ini gitu ya, dalam kondisi di mana terjadi pandemi COVID-19. Pada saat kondisi yang seperti ini, berarti semuanya harus berubah, harus mencari kestabilan yang baru lagi. Kalau dulu relatif sudah stabil dengan ada inventory, sekarang kita menjadi lebih tidak stabil, posisinya lebih susah gitu ya. Nah, satu-satunya yang kita harus bisa tahu adalah memotret semua kembali perusahaan yang ada kita dengan hubungan dengan perusahaan yang lain. Apalagi kalau kita melihat COVID-19 ini kemarin, bersyukur karena pemerintah sudah melihat logistik itu penting, maka logistik itu masih dianggap sarana transportasi yang masih boleh jalan walaupun kondisinya harus dalam karantina dan sebagainya. Bagaimana kita mengukur kinerja proses supply chain management kita yang tepat? Logistik activity yang ada, dalam hal ini supply chain activity yang ada, itu kan mulai dari kita pemesanan barang itu sampai diterima, kualitasnya seperti apa, kemudian masuk ke gudang, penyimpanannya itu akan menimbulkan kerusakan atau tidak, dan seterusnya. Kemudian masuk ke produksi, hasil produksinya bagus atau tidak, waste-nya berapa, dan seterusnya. Dengan kata lain, sebetulnya breakdown KPI, Key Performance Indicator-nya harus per logistik activity-nya. Sekarang ini kalau kita bicara supply chain, kalau kita anggap itu C2C, biasanya yang membuat request atau permintaan untuk dijemput barangnya sampai untuk diantarkan di satu titik yang lain, itu biasanya sudah kita bisa perkirakan ketika order itu masuk dan sudah kita buat sorting secara internet, delivery time-nya itu sudah bisa dijanjikan bahwa kiriman Bapak misalnya jam segini akan tiba di tujuan, diperkirakan nanti sore jam segini gitu. Jadi itu biasanya sudah dikasih indikasi, itu yang namanya SLA.